Nyambung sekalian dari pertanyaan tadi, ini kami dahulukan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan dan jawaban Ustadz. Manakah yang lebih utama bagi seorang laki-laki atau suami? Ada kaitannya dengan tadi, antara memelihara anak yatim atau berpoligami. Ya, rawan gitu. Itu berpoligami bisa dimaknai memelihara anak yatim juga. Tapi untuk candaan orang, candaan orang. Padahal ya kalau orang sudah dewasa, sudah balik itu sudah tidak disebut anak yatim gitu. Ketika dia sudah balik, apalagi sudah bisa mandiri, itu sudah tidak disebut anak yatim. Ala kulli hal, nggih. Poligami itu hukum dasarnya mubah, ya mubah, bukan sunnah apalagi wajib, tidak. Bahkan orang yang berpoligami dan tidak bisa menegakkan keadilan dari poligaminya, itu justru diancam dengan ancaman yang tidak ringan juga. Nah, dalam satu hadis disebutkan bahwa siapapun yang dia memiliki lebih dari satu istri, tentunya berpoligami, kemudian tidak bersikap adil kepada istri-istrinya, dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi sikuhu ma'il. Sikuhu ma'il yaitu betis ataupun kakinya itu dalam kondisi miring sehingga jalannya pincang. Ya, itu kan bukan ancaman yang ringan sebetulnya. Ya. Maka dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian itu khawatir, kalian itu takut tidak bisa adil, fawahidah wis siji wae. Ora usah neko-neko, kan gitu nggih. Nah, itu. Maka dalam bab poligami ini kita butuh mendudukkan hukum asalnya. Jangan sampai wah sunnah Nabi ini mung poligami tok. Yang lainnya tidak disebut sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi niku kan kathah ngoten. Nek bab poligami ini langsung rame, semangat gitu. Nah, dalam bab ini juga perlu kita mempertimbangkan bagaimana pandangan ulama. Salah satunya Imam Syafi'i itu justru cenderung memakruhkan poligami. Cenderung memakruhkan poligami. Bukan karena beliau itu menyelisihi apa yang ada di dalam nas Al-Quran, tetapi itu lebih kepada sisi ijtihad, melihat banyaknya orang yang ketika poligami tidak bisa adil, maka beliau menyarankan untuk tidak poligami daripada poligami habis itu tidak adil dan justru melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatan dari Imam Syafi'i terkait hukum poligami. Ya, meskipun demikian jamaah sekalian, tetap poligami itu menurut jumhur ulama dasarnya adalah mubah dan hukumnya bisa berubah sesuai dengan kondisi. Ada poligami yang bisa sampai wajib, ada poligami yang sunnah, ada poligami yang makruh, ada poligami yang haram. Ya, nah, tinggal kira-kira yang menjalankan itu kondisinya masuk mana. Kalau dia masuk poligami haram ya jangan maksa poligami. Ya, karena dia dosa. Kalau poligami justru dosa. Gitu nggih. Nah, berhubung hukum dasar poligami itu adalah mubah. Ya, kita lihat masalah menyantuni dan menanggung hajat hidup anak yatim. Oh, itu anjurannya banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan orang yang menelantarkan anak yatim diancam juga di dalam Al-Quran. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada ancaman orang yang menghardik anak yatim, yang membersamai, yang mengkafili anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini. Ya, saya bersama orang yang menanggung hajat hidup, yang membersamai, menyantuni anak yatim itu sebagaimana dua jari ini di surga, saking dekatnya. Itu fadilah. Ya, berarti hukumnya berbeda. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, ya nyantuni anak yatim.
Syukur-syukur anak yatimnya dirabi gitu nggih. Cocok ini.